waladhdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan, dari people power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua, kebetulan usia saya baru 72, jadi saya ingat ini cucu saya. Saya mohon yang hadir di sini, yang telah bersimpati dengan kegiatan People Power yang diadakan di Solo, semoga Allah mengabulkan cerita rakyat Indonesia. Takbir! 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 Dan insya Allah kami juga sudah kontak di Aceh. Dan kita sudah kontak di seluruh untuk Sulawesi. Dan kami sudah koordinasikan di seluruh Kalimantan. Semua akan bergerak. Secara jelas akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon direnungkan betul kenapa kita melakukan people power. Pertama, negara, tolong para intel-intel atau aparat keamanan polis, tolong dengarkan apa yang saya katakan. Saat ini, negara sedang meluncur pada kehancuran yang sesungguhnya. Kenapa itu meluncur? Karena sesungguhnya negara jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Dan Pancasila itu dalam satu ancaman. Bahkan sekarang sudah disisihkan oleh negara kita. Dari pemikiran itu, maka wajar negara ini berjalan sedang oleng. Pemerintah itu oleng untuk mengatur negara ini tanpa arah. Dalam kondisi yang seperti ini, diperparah. Ketika negara sudah menjalankan pemerintahan tanpa satu panduan konstitusi 45 yang sudah dihabisi, diperparah yang namanya oligarki, yang namanya Taipan. Dan ini baru pernah terjadi di masa pemerintahan sekarang ini, di bawah kendali Bapak Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya masih dikendalikan. Ketika zaman Soekarno masih dikendalikan. Sampai Pak Harto masih dikendalikan. Sampai Gus Dur dikendalikan. Tapi sekarang karpet merah sudah diberikan kepada Taipan dan oligarki. Inilah kerusakan yang sungguh-sungguh terjadi di negara ini. Kondisi ini terus-terus berlanjut. Maka yang ketiga saya sampaikan, wajar. Semua aparat keamanan tolong mengerti betul. Wajar. Masyarakat sudah merasakan betul keadaan yang seperti ini. Saya minta kepada saudara sekalian, ini tadi semua lagu-lagu perjuangan dan salawat asgil. Tahu ya, kalau asgil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah untuk menurunkan adab yang sepedih-pedihnya kepada oknum pejabat yang mendolimi umat Islam dan menyengsarakan rakyat sekalian. Dan saya putar lagu-lagu perjuangan. Saya hanya ingin membangkitkan semangat rasanya nasionalisme kita sekalian. Yang namanya nasionalisme itu bukan karena bajunya, bukan benderanya, bukan karena dia partainya, tapi sikap mulutnya, ucapannya menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Islam mengajarkan kecintaan kepada negara bagian daripada keimanan. Ya, Ibu. Oh, jangan dimana sekalian ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada sekalian, sebagai seorang nasionalis jadi harus cinta kepada bangsa dan negaranya. Tidak ada omong aku nasionalis yang ngerampok dia gelem itu. Nah, itu bulan menjadi tidak, ini semua harus dihentikan dari Solo, Jakarta, sekarang Bandung dan seluruh kota harus bergerak ya, dengan catatan Anda harus tahu aturan, menghormati kepada para petugas. Musuh kita bukan polisi, bukan TNI, bukan semuanya sajalah, macam musuh kita ketidakadilan. Siapapun yang menciptakan ketidakadilan harus kita lawan, termasuk Pak Jokowi harus dilawan. Kalau tidak dia berubah sikapnya harus dijatuhkan dan diadili dengan rakyat sekalian. Satu kuncinya harus ada punya keberanian, benar bangkit sekalian, rapatkan barisannya. Hubungi Pak Kapolsek paling tidak, hubungi Pak Danrani, ajak dia bicara, dibuka mata hatinya.
Pak Negoro itu ini sampaikan dia kepada polisi, kami mengharap tetap netral dan berdiri di atas golongan untuk mengayomi dan mengayomi melindungi rakyat dan menegakkan rakyat, kepada TNI sebagai tentara rakyat tulang punggung negara dan sebagai pertahanan. Saya mohon jangan diam saja untuk melihat situasi keadaan yang sekarang ini. Mereka ajak bicara, ya, ketemu Pak Kapolsek, Pak dan Rame, ketemu Pak Bisa, diajak panjang lebar itu. Pak, negara ini jauh ini. Jadi saya tahu dibuka matanya. Saya tidak yakin sangat diam, karena negara ini miliknya semua. Demikian sekalian, moga-moga apa yang kami sampaikan mendapatkan ridho dari Allah demi kejayaan bangsa, negara dan agama yang kita cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. People power. People power. People power. Hari ini saya mau ngasih kuliah singkat, 7 menit saja cukup. Jadi kalau ada perdebatan people power, itu katanya pelanggaran hukum Pak Jokowi yang ditangkap pertama kali. Ini buku people power ngelemai Pak Jokowi yang nulis nganti keceret-ceret. Ya, di sini people power itu dianggap gerakan rakyat. Ya memang begitu namanya people power kok. Suara rakyat. Jadi people power kalau ada yang mengartikan makar, saya yakin sekolahnya ora tamat. Betul? Kalau dia masuk fakultas hukum mesti nyogok setahun lulus. Betul? Sama yang katanya lulusan Gama, ternyata bukan Gajah Mada, ini gabungan maklar. Ya. Jadi saya tegaskan, saya sebagai orang hukum, tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat orang mengucapkan people power. Ya. Kalau dicari dari leksikon tata bahasanya, people itu adalah rakyat, power adalah kekuatan rakyat. Dan aksi seperti ini pengejawantahan dari pasal 28 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Jadi kalau ada yang ketakutan people power, saya yakin perlu diperiksa, sekolahnya tidak lulus, ijazahnya genah palsu. Palsu. Karena tidak mungkin yang dilarang oleh undang-undang kalau kita bicara pendekatannya hukum positif itu adalah makar. Yang bisa makar siapa? Karena makar itu syaratnya 3. Menyerang kekuasaan yang sah, menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Yang ketiga dengan kekuatan senjata. Pertanyaannya, yang punya senjata sekarang siapa? Polisi dengan siapa? Jadi yang bisa berontak itu cuma polisi dengan tentara. Jadi kalau ada orang yang takut dengan people power, saya ingin belajar ini buku ini bestseller ya, 2014 yang nulis Bimo Nugroho dan Muhammad Jamin Pancasetia. Jadi Bapak Ibu yang duduk di jauh dari sini, yang nyenter saya nggak usah dari jauh, taruh tipnya di sini, ngomong dengan saya ya. Tidak perlu ditakuti orang people power. Saya tahu bagaimana ayahanda saya, Pak Mudrik itu dengan saya sudah seperti sahabat, ya kadang-kadang tidak cocok gitu Pak Mudrik ya, tapi banyak cocoknya ya. Jadi ketika Pak Mudrik didatangi beberapa orang untuk memindahkan tempat, ya sudahlah, beliau ayah saya, walaupun secara batin saya tidak suka. Tapi ketika saya mau berangkat ke sini, istri saya bicara, ya kamu berangkat toh, jelaskan kepada masyarakat people power itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo, betul apa betul? Jadi di mana pelanggaran konstitusinya? Lalu di pasal 10 Undang-Undang 998 disebutkan pasal 10 ayat 3. Untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu cukup mengirim pemberitahuan 3 hari sebelumnya. Insya Allah di sini
sudah dikirim oleh ketua panitia. Jadi tidak ada yang perlu dipertajam dan tidak perlu ada provokasi memasang spanduk. Saya yakin yang memasang spanduk itu bukan dari Pemkot, betul? Itu berusuh, dan saya terima kasih kepada Satpol PP yang sudah menyopot 32 spanduk yang menentang gerakan People Power. Itu cerdas. Jadi Satpol PP itu cerdas dengan mencopot itu, karena saya yakin itu bukan pekerjaan Gibran, ya. Gibran itu cukup ngurusi Masjid Abu Sayyid saja, kan gitu. Tidak mungkin dia kepikiran urus People Power, ya. Terakhir, saya ingin sampaikan, tadi sudah sahabat saya, ayahanda saya, Pak Sutoyo Abadi itu pernah ke rumah saya. Kalau beliau nggak lupa, pernah ke rumah saya dengan almarhum Menteri Dalam Negeri Mas Cahyokumolo, ya. Waktu itu saya mau diajak gabung ke PDI, tapi oleh ibu saya nggak boleh, ya. Dan alhamdulillah meskipun saya tidak jadi anggota DPR, saya tetap panjenengan support semua, betul ya. Demonstrasi kalau nggak ada Pak Taufik, no party, betul ya. Oke, kalau begitu kita nyanyi lagi Padamu Negeri.